Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta sejarah yang budiman, kembali lagi di channel Dunia Sejarah. Pada kesempatan ini akan membahas tentang sejarah Haji Wada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Jazirah Arab telah tunduk pada Islam dan penduduknya berbondong-bondong memeluk Islam, maka tibalah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan haji bersama kaum muslimin. Memasuki bulan Dzulqa'dah tahun ke-10 Hijriah, beliau bersiap-siap untuk berhaji bersama 100.000 orang yang datang ke Madinah dari berbagai penjuru. Begitu pula di Mekkah, terdapat kumpulan kaum muslimin yang jumlahnya tidak berbeda dari yang ada di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama istri-istri beliau dan anggota keluarga beliau serta segenap kalangan muhajirin dan ansar. Beliau juga membawa hewan sembelihan sebanyak 100 unta. Ketika akan menunggangi untanya, beliau bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Segala puji, kenikmatan dan kerajaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Orang-orang pun mengangkat suara. Mereka bertalbiyah dari sekeliling beliau. Pemandangan itu laksana lembah raksasa yang mengalir, bukan oleh air, tapi lautan manusia yang menuju Mekkah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di sana dan melihat Baitullah, beliau mengangkat tangan sembari berdoa, Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan karisma bait ini, dan tambahkanlah bagi orang-orang yang telah mengagungkannya dari mereka yang melaksanakan haji dan umroh, kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kebaikannya. Ketika beliau tiba di Ka'bah, beliau mencium Hajar Aswad lalu bertawaf sebanyak 7 putaran. Setelah itu beliau mengerjakan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian keluar dan melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah itu beliau memerintahkan kaum muslimin yang tidak membawa hewan sembelihan untuk bertahallul sampai hari Tarwiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di Mekkah hingga tiba hari Tarwiyah. Pada hari Tarwiyah setelah asar, beliau berangkat menuju Mina, bermalam hingga sholat subuh di sana. Setelah itu beliau berjalan ke Arafah saat matahari mulai meninggi. Saat tiba di padang Arafah, beliau menghentikan kendaraannya dan berkhutbah di hadapan orang banyak di atas Bukit Rahmah atau Jabal Rahmah. Khutbah beliau ini sangat masyhur dan menyeluruh. Ketika beliau menyampaikan khutbahnya, Rabi'ah bin Umayyah senantiasa mengulang-ulang dengan keras ucapan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkhutbah. Setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau bersabda, Wahai manusia, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan. Mungkin sehabis tahun ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat ini untuk selama-lamanya. Hai manusia, tahukah kalian di bulan apakah sekarang kalian ini? Di hari apakah ini? Dan negeri apakah ini? Mereka menjawab, di hari haram, bulan haram, dan tanah haram. Beliau berkata, sesungguhnya darah, harta benda, dan kehormatan kalian haram atas kamu sekalian sampai kalian menghadap Rabb kalian. Seperti haramnya harimu ini, dalam bulanmu ini, dan di negerimu ini. Sesungguhnya kelak kalian akan menghadap Rabb kalian, dan dia akan menanyakan tentang segala perbuatan kalian. Janganlah kalian kembali kafir setelahku.
kalian saling membunuh sebagian dengan sebagian yang lain. Apakah sudah aku sampaikan?" Mereka menjawab, "Ya, sudah." Beliau berkata, "Ya Allah, saksikanlah." Kemudian beliau melanjutkan, "Ingatlah, barang siapa yang diberi amanah, hendaknya dia melaksanakan amanah itu kepada orang yang bersangkutan. Ingatlah, semua riba sejak masa jahiliyah telah dihapuskan, tetapi kamu berhak atas modal-modalnya kembali. Janganlah kamu menganiaya dan janganlah dianiaya. Allah telah memutuskan riba, tidak ada lagi. Dan riba Abbas bin Abdul Muttalib telah dihapuskan semuanya. Semua darah yang ditumpahkan pada masa jahiliyah telah dihapuskan. Permulaan darah yang kuhapuskan itu adalah darah Amir bin Rabi'ah bin Harith. Apakah telah aku sampaikan?" Mereka menjawab, "Ya, sudah." Beliau berkata, "Ya Allah, saksikanlah." Beliau melanjutkan, "Hai manusia, di negeri kalian ini, setan sudah putus harapan sama sekali untuk dapat disembah lagi. Akan tetapi, masih menginginkan selain itu. Ia akan merasa puas bila kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah. Karena itu, hendaklah kalian jaga baik-baik agama kalian. Hai manusia, sesungguhnya menunda berlakunya bulan suci akan menambah besarnya kekufuran. Dengan itulah orang-orang kafir menjadi tersesat. Pada tahun yang satu mereka langgar, dan pada tahun yang lain mereka sucikan untuk disesuaikan dengan hitungan yang telah ditetapkan kesuciannya oleh Allah. Kemudian mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah. Sesungguhnya zaman berputar seperti keadaannya pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun di sisi Allah adalah 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan suci. 3 bulan berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Bulan Rajab adalah antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Hai manusia, bagimu ada hak atas istri-istrimu, dan bagi mereka ada hak atas dirimu. Hak kalian atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang tidak kalian sukai ke dalam rumah kalian, kecuali dengan izin darimu. Dan mereka tidak boleh mengkhianatimu, apalagi secara terang-terangan. Jika mereka melakukan hal itu, maka diizinkan bagimu untuk memukul mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Jika mereka telah berhenti berbuat demikian, kewajibanmulah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka secara baik. Sesungguhnya kaum wanita di sisi kalian adalah penolongmu. Mereka tidak mempunyai sesuatu untuk diri mereka. Kamu telah mengambil mereka sebagai amanah dari Allah, dan telah kamu halalkan kehormatan mereka dengan nama Allah. Maka takutlah kamu kepada Allah akan kaum wanita, dan hendaknya kamu memberi pelajaran yang baik kepada mereka. Bukankah telah kusampaikan? Mereka menjawab, "Ya, sudah." Beliau berkata, "Ya Allah, saksikanlah." Beliau melanjutkan, "Wahai manusia, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Seseorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari saudaranya kecuali yang telah diberikan kepadanya dengan senang hati. Karena itu, janganlah kalian menganiaya diri kamu sendiri. Ya Allah, bukankah sudah kusampaikan?" Mereka menjawab, "Ya, sudah." Beliau berkata, "Ya Allah, saksikanlah." Beliau melanjutkan, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu satu dan ayah kamu satu. Kamu semua dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dari kamu. Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang-orang selain Arab kecuali dengan takwa. Bukankah telah aku sampaikan?" Mereka berkata, "Ya, sudah." Kemudian beliau berkata, "Dengarkan dan perhatikanlah perkataanku, wahai manusia, sebab aku telah menyampaikannya. Aku tinggalkan sesuatu kepada kalian yang jika kalian pegang teguh dengannya,
kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Satu perkara yang jelas, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya. Sesungguhnya kalian akan ditanya tentang apa yang kusampaikan. Maka apa yang akan kalian katakan? Mereka menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, telah menunaikan dan memberi nasihat. Kemudian seraya menunjuk ke arah langit dengan jari telunjuknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ya Allah, saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Barangkali sebagian orang yang menerima kabar lebih mengerti daripada orang yang mendengarkannya. Setelah selesai menyampaikan khutbahnya, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Ketika Umar mendengar ayat ini, dia menangis. Saat ditanyakan, apa yang membuatmu menangis? Dia menjawab, sungguh tiada sesuatu setelah kesempurnaan kecuali kekurangan. Abu Bakar pun menangis karena merasa bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyempurnakan risalahnya dan semakin dekatlah beliau berjumpa dengan Rabb-Nya. Setelah selesai berkhutbah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Bilal mengumandangkan adzan. Bilal pun adzan untuk mendirikan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan jemaah takdim. Kemudian beliau mengendarai untanya hingga berhenti di sebuah bukit di Arafah dan bersama orang-orang menuju Muzdalifah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menasihati orang-orang agar bersikap tenang dan perlahan dalam berjalan, dan yang kuat tidak mengusik yang lemah. Ketika sampai di Muzdalifah, beliau menjamak salat maghrib dan isya dengan jamak takhir, lalu bermalam di sana. Esoknya beliau mengerjakan sholat subuh bersama orang-orang, lalu menunggang untanya menuju Masjidil Haram. Di sana beliau berdoa, bertakbir, bertahlil hingga menjelang siang. Kemudian beliau berangkat dari Masjidil Haram ke Mina sebelum terbitnya matahari. Di sana beliau melaksanakan Jumratul Aqabatil Kubra. Beliau melontar dengan 7 batu kerikil yang beliau kumpulkan saat di Muzdalifah. Setelah itu, beliau pergi ke tempat penyembelihan kurban dan menyembelih hewan kurban sebanyak 63 ekor unta. Lalu menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih sisanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertahallul, mencukur rambut di kepala, memendekkan kuku, memakai wewangian, dan mengenakan pakaian beliau. Beliau juga menyeru manusia lewat penyerunya bahwa hari-hari ini adalah harinya makan dan minum. Beliau melanjutkan melontar jumrah setelah matahari tenggelam setiap hari tasyrik yang 3. Setelah itu, beliau bertolak ke Mekah dan melakukan tawaf wada, lalu kembali ke Madinah. Haji beliau ini dinamakan Haji Wada' atau haji perpisahan, dan haji balau atau haji menyampaikan maklumat, serta haji Islam. Inilah haji satu-satunya yang dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Al-Quran telah sempurna diturunkan. Berakhirlah tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang telah bersaksi bahwa beliau telah menunaikan amanah, menyampaikan risalah, menasihati umat, dan mengangkat kesedihan. Dan beliau berpesan pada mereka yang hadir untuk memberitahu kepada yang tidak hadir, menjadikan Islam sebagai amanah bagi punggung kaum muslimin yang berpindah-pindah dari satu generasi ke generasi lainnya hingga datangnya hari akhirat. Para sahabat pecinta sejarah yang budiman, demikianlah sejarah
perjalanan haji wada' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.